Hai Asraf. Hello. Tes tes. Asraf bisa dengar suara Kak Daud? Halo Asraf? Ya, Mister. Yes, kedengeran Asraf. Oke, sip. Bisa dinyalain kameranya? Nah, hello. Halo, Halo, apa kabar Asraf? baik Mister. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Oke, udah makan malam belum Asraf? Udah Udah ya, sama apa tadi makan malamnya? pakai telur, Sama apa? pakai telur, Masak enduk. Apa itu masak enduk? telur. Oh, telur. Oh, oke, pakai telur ya. Oke, Ya, bentar. Oke, kita akan mulai kelasnya. Tadi udah jalan-jalan belum? Ada CFD nggak hari ini, Asraf? enggak. Nggak ada, ya? Di rumah aja ya. Ya, Oke, kita mulai kelasnya ya. Oh iya, BTW untuk apa? Untuk kelasnya Asraf udah pakai bahasa Indonesia ya. Jadi nanti tidak ada no more translate. Jadi tidak translate lagi nanti ya, karena udah dalam bahasa Indonesia. Nah, sama Kak Daud mau coba kirimin link grup WhatsApp ya. Asraf pun nomor WhatsAppnya aktif nggak ya? aktif. Aktif ya, Kak Daud coba kirimin ya. Link grup WhatsAppnya ke Asraf dan juga ke mamanya Asraf. Jadi biar bisa join. Ntar, kalau coba sambil share, sambil join. Asraf. Ntar, nih Kado coba kirim ke Asraf juga ya. Nah, oke, Asraf boleh klik linknya, lalu join ke grupnya. Sip, Kado akan mulai aja untuk kelas kita hari ini ya, Asraf. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai variabel. Asraf pernah dengar variabel nggak? Enggak, Pernah dengar apa itu variabel? enggak. Enggak ya. Nah, jadi variabel itu apa sih? Ya, bentar. Ini ya, kita mulai. Jadi variabel itu kayak kotak, Asraf. Kotak itu kegunaannya apa? Eh, kotak tuh banyak kayak kegunaannya, Mister. Apa salah satunya? Eh, kardus,
Apa kegunaan kotak? Bisa mengisi sesuatu. Yes, bisa nyimpen gitu ya, bisa diisi sesuatu bener banget. Nah, jadi sama nih ya, kayak variabel. Contoh, Asraf pernah ini nggak beli lewat aplikasi gitu lah, beli tiket lewat aplikasi. Kedengeran nggak Asraf? Tes tes. Kedengeran. Kedengeran ya. Asraf pernah beli tiket lewat aplikasi? Pernah. Pernah ya. Nah, misalnya Asraf beli tiketnya itu ke mana? Ke Medan. Tapi kan Asraf udah di Sumatera ya. Ke Papua gitu ya, misalnya ke Papua. Terus Asraf pengen beli tiketnya itu untuk 18 orang. Harga satu tiketnya 19.90. Berapa yang perlu Asraf bayar? Digimanain rumusnya? Dijumlahkan, Mister. Digabungkan betul atau kalau misalnya Asraf punya 18 orang, harga satu tiketnya 19.90, berarti kalau mau tahu Di totalnya dikali, betul banget. Ya, jadi nanti dikali nih Asraf. Tapi bayangin, ini kan baru Asraf nih, ya yang jalan-jalan. Misalnya nanti ada Anderson, terus nanti ada temannya Asraf juga pengen ke Bandung misalnya, ya pengen ke Jawa. Nah, itu kan gak mungkin kita ngoding terus satu persatu kayak gini. Ya capek. Nah, makanya kita ada yang namanya variabel. Ya, jadi variabel ini adalah template. Kamu nanti punya kotak, di dalam kotaknya tinggal kita ganti-ganti aja nih dalamnya apa gitu. Ya. Nah, ini yang kemarin ya algoritma itu eh, algoritma bahasa pemrograman sama program ya kita udah belajar dan juga ada fungsi ya yang print. Kemarin kita udah belajar print, terus sama aritmatika juga kita udah belajar ya. Dan ada yang namanya hukum matematika ya, gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam variabel, Ashraf. Jadi variabel itu ada tiga elemen ya. Apa aja? Ada nama variabel, ada sama dengan, sama ada nilainya. Jadi misal Asraf ngeprint nih, ngeprint, terus nanti ada teksnya, terus Asraf panggil variabel hours. Nah, variabel hours itu sama dengan berapa Asraf? sama dengan waktu. Sama dengan waktu atau ini hours sama dengan berapa? Angka Iya, berapa angkanya? 6. 6, ya betul. Nah, berarti nanti pas Asraf panggil hours, itu nanti nilainya 6. Nah, terus kalau misalnya Asraf panggil minutes, berarti angkanya berapa? 42. 42 gitu ya. Jadi nanti itu gunanya variabel. Kamu nanti bisa panggil namanya, dapetin nilainya. Ya, jadi yang namanya variabel itu ada nama, tanda sama dengan, sama nilai. Kalau misalnya Asraf mau ngeprint variabel, nggak perlu pakai tanda petik. Ya, kamu nanti langsung print nama variabelnya aja hours, dapat ya nilainya 6 gitu. Ya, itu contoh dari variabel. Nah, menurut Asraf, kan ini hoursnya ada dua nih. Loh, kok pas kita print hoursnya cuma dapat satu, Asraf? Maksudnya dapatnya 7,5, bukan yang 6. Kenapa? Kenapa kita dapatnya yang 7,5 bukan yang 6? Eh, karena nilainya. Karena nilainya, betul. Ya, jadi nanti yang paling bawah ini pasti akan dijalankan duluan, Asraf. Ya, makanya yang nilai sebelumnya itu ditimpa, diupdate. Ya, gitu. Nah, nanti nama variabel nggak boleh terlalu pendek atau terlalu panjang juga ya. Jadi dua kata aja maksimal. Oke, kalau ada spasi kasih underscore. Nah, kalau Asraf lihat,
Ini tuh kan, oh ini ada teks sama ada angka nih. Apa bedanya? Yang satu kok kasih tanda petik. Jadi ada tiga jenis tipe data sesuai nilainya. Ya, nilainya itu kalau angka doang, namanya adalah bilangan bulat. Tapi kalau dia teks, dia sebutannya string. Asraf perlu kasih tanda petik. Ya, perlu dikasih tanda kutip awal dan akhirnya. Kalau teks, ya kita. Tapi kalau angka langsung nggak usah, ya bisa langsung. Kita mau bikin quiz. Misal kita punya program untuk hitung gaji karyawan. Gaji hariannya dia $1.000. Dia bekerja selama 22 hari. Total itu sama dengan gaji harian kali hari. Berapa variabel total, Asraf? Berapa nilainya variabel total? 1000 1.000, terus sama 22. sama 22. Betul ya. Jadi nanti kan gaji harian itu 1.000. Harinya adalah 22. Berarti 1.000 kali 22. Dapat 22.000. Ya. Asraf kalau bingung langsung tanya ya. Nggak apa-apa langsung motong. Kayak jangan malu. Ya. Jangan malu, ingat. Private ya. Ya nanti kalau Asraf punya pertanyaan langsung potong. Kita langsung ngomong. Oke? Nah, kalau misalnya Asraf diupdate nih gaji hariannya jadi 500. Berarti berapa variabel totalnya, Asraf? eh 500 sama yang 1000 nih iya juga, Mister. Kenapa? Yang 1000 nih masuk juga nih, Mister. Enggak, kan udah kita update gaji hariannya jadi 500. Berarti Hmm, gaji hariannya 500, harinya 22 gitu. 22. Jadi 11.000. Oke? Gitu. Ada pertanyaan dulu, Asraf? Enggak. Nggak deh, Asraf boleh share screen. Asraf boleh klik link yang Kak Daud kirim di chat. Bentar. Bukan link itu, sorry Asraf. Kamu share screen aja buka Google Chrome. Sorry. Bukan yang itu ya, yang itu nggak usah diklik. Itu salah. Kamu share screen dulu, biar Kak Daud bisa rahin dulu. Bisa di share screen, Asraf? Hmm? Asraf share screen dulu. Coba diklik tombol hijaunya, lalu klik tombol warna birunya. Ah iya gitu, betul. Nah, lalu diketik seperti biasa ALG login. Ya, ALG login.
Oke, klik yang pertama. Nah, ini kita bintangin aja ya, biar nanti nggak usah kita ketik-ketik lagi. Kamu klik bintangnya. Oke, dan sip. Nah, ini login Ashraf. Masih ingat username-nya? Ya, ini akunnya Ashraf. Ini passwordnya Ashraf. Itu udah ada di layar Ashraf. Itu bukan bukan. Itu username yang atas. Itu password. Ini Ashraf. Ya, klik login. Sip. Oke, nah kamu klik close ya Ashraf. Terus kita buka yang nomor satu. Bukan nomor tiga. Nah, oke, coba dipilih. Nah, ini bahasa Indonesia ya. Berapa pilih, Mister? Yang benar itu ada bentar. Tiga. Jawabannya ada tiga yang benar ya. Coba pilih. Tiga jawaban yang benar. Yes, benar, pintar. Boleh diklik jawab. Lanjut. Oke, klik selanjutnya.
Mantap. Lanjut. Yuk. Lanjut. Naik angkanya 47. Keren. Kita masuk nomor 4. Nah, kita baca dulu buku tugasnya ya. Asraf, coba dibaca dulu. Biasakan kalau baca dari judul, karena judul itu ngasih tahu, oh ini tentang apa, ya. Nah, kita berarti disuruh ngapain? Benarkan error, gitu. Kayak baru penjelasan di bawahnya. Yang gambar nggak usah dibaca, langsung teks ini aja. Mm-mm. Oke, berarti dari soalnya minta apa, Asraf? Um, um, Minta Ingat, dibenerin, ya. Lihat baris satu apa yang salah? Ada yang salah nggak baris satu? Lihat dia teks tapi nggak ada tanda kutipnya. Salah ya. Kasih tanda kutipnya dulu. Bukan. Di Smith-nya dong. Di Smith-nya doang. Seudah tanda sama dengan. Bukan. Hapus ya. Sebelum huruf S-nya kasih tanda kutip. Dan setelah huruf H-nya kasih tanda kutip. Yes. Itu kan teksnya betul. Ini juga. Ya betul-betul. Ya oke. Iya, yang mana aja boleh. Oke. Lanjut. Yang H. Nah, oke. Ada nggak baris 2 3 udah bener ya. Baris 4 nih. Ada nggak variabel orang? Asraf. enggak, Ada variabel orang? enggak. Nggak ada ya, adanya variabel banyak orang. Berarti kita ganti jadi banyak orang gitu. Dikasih aja banyak depannya gitu ya. Ini jadi banyak orang, Asraf. Bukan orang aja. Kan udah ada orang. Nah, ya oke. Yang orang ini dihapus ya. Ini orang ini nggak usah lagi. Udah bener. Oke, ya. Heeh. Hapus, tempelin. Yes. Oke, ini harga ada nggak variabel harga? Enggak. Nggak adanya harga tiket, berarti tambahin gitu.
Mm-mm. Nah, ini kan di gambar dia ada Smith-nya ya, Asraf. Gimana cara kita dapetin Smith-nya? Sedangkan kita cuma ada pemandu doang. Panggil nama variabelnya ya setelah tanda koma, koma, nama keluarga gitu. Enggak. Yang di dalam tanda petik nggak usah. Udah benar itu. Nah, kasih di setelah tanda koma di dalam tanda kurung. Nah, panggil nama keluarga gitu. Nama underscore keluarga. Hmm. Nah, terus yang baris 6 ini apa yang salah? Tanda petiknya ya. Nih, tanda petiknya nggak sama. Dia satu tapi di sini dua. Berarti dihapus, ganti. Terus ada titik dua ya di gambarnya nih Asraf. Berarti kasih titik dua. Pinter. Yes, ini titik komanya hapus aja. Komanya tetap ada. Kasih koma Asraf. Dah, oke. Tutup buku tugasnya. Bisa di checklist ya. Nah, jadi dapat tuh ya. Kamu tutup dulu buku tugasnya coba. Kamu play. Nah, tuh dapat pemandu Smith sama harga paketnya ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Enggak, Nggak ada ya. Lanjut. Bingung nggak? enggak. Nggak ya. Lanjut nomor 5. Diklik nomor 5-nya. Udah dibaca? Jadi soalnya mau ngapain? Udah dibaca belum judulnya? Oh, udah. Udah, apa? Soalnya mau ngapain? Benar error dalam penggunaan variabel. Berarti baris satu, dua udah benar. Baris tiga apa yang salah? Spasinya ya. Nih, spasinya hapus. Hmm, baris 4 udah benar. Baris 5 apa yang salah? Kita punya variabel total. Tapi ada nggak variabel totalnya? Enggak. Nggak ada. Berarti tulis total di samping. Kita simpan rumus ini ke dalam variabel total. Berarti di paling kiri tulis total. Total sama dengan sip. Dah bisa di play. Cobain di play. Nah, harga totalnya dapat segitu ya. Jadi rumusnya segini. Oke, ada pertanyaan dulu nggak, Asraf? Enggak bisa. Ada apa pertanyaannya? Enggak ada. Oh, belum ada. Oke, lanjut.
Selanjutnya Kak Daud mau share screen dulu ya, Asraf, bentar. Nah, kita masuk ke sesi 2 ya, Asraf. Jadi, Asraf punya akun ini nggak? Akun sosmed nggak? YouTube? Punya akun YouTube atau Instagram nggak? Punya Punya ya. Nah, kalau misalnya kita mau masuk akun YouTube, harus ngapain? hmm, buat akun. Buat akun. Kalau misalnya udah punya akun, mau masuk YouTube gimana? Bisa daftar, bisa enggak. Bisa daftar, bisa nggak? Kalau misalnya udah punya akun nih, kita mau login. Caranya gimana? Kita cari di YouTube-nya. Betul, atau kita tinggal masukin pakai email sama password gitu ya. Kita masukin emailnya kita apa, passwordnya kita apa gitu ya. Nah, gimana tuh caranya berarti biar bisa masukin ketik data gitu? Caranya pakai namanya input. Ya, jadi kamu punya nama keluarga sama dengan input, terus kota sama dengan input. Nah, nanti itu Ashraf akan disuruh masukin data. Ya, Ashraf disuruh masukin data sesuai dengan yang dibuat nih di awal gitu. Masukkan nama keluarga dari manajer. Nah, kalau Ashraf udah input itu nanti disimpan dalam variabel yaitu nama keluarga gitu ya. Jadi, nah, sorry. Jadi nanti kalau kita udah punya input itu kan disimpan dalam variabel ya. Jadi nanti dari Ashraf bisa panggil si nama keluarganya tadi. Kalau misalnya Ashraf masukin Anderson, ya, berarti nanti pas Ashraf panggil nama variabel keluarga, itu nanti dapat Anderson lagi, gitu. Ya, sama juga nih kalau yang kedua ya. Ashraf masukin lagi kota, masukkan kota. London dimasukin nih. Berarti nanti variabel kota itu nilainya London. Panggil nih sama Ashraf. Oh, ya udah London. Gitu ya. Nanti kita lihat lebih jelasnya ya. Jadi kamu kalau mau pakai input, itu pakai input, terus teks yang ditampilkannya apa, kemudian simpan dalam variabel. Gitu. Misal kita mau coba untuk membuat program penghitungan harga. Ya, jadi ada disuruh masukin harga jasa tambahan. Terus nanti disimpan dalam variabel. Misal kita masukin tambahan jasanya 300 asrah. Berarti variabel total berapa jumlahnya? 300. 300 untuk tambahan jasanya. Ditambahin sama 2.500. Harusnya jadinya 2.800 ya. Tapinya kok error nih pas dimasukin 300. Ada perbedaan integer sama string atau beda tipe data ya. Yang pertama itu string, yang kedua itu integer atau angka. Nah, Ashraf nggak bisa ngejumlahin angka sama teks, itu nggak bisa, jadinya error. Makanya Ashraf perlu rubah dulu ke dalam integer. Ya, dari yang asalnya teks 300, nanti Ashraf pakai int, itu nanti akan berubah menjadi angka. Nah, hasilnya nanti Ashraf bisa menjumlahkan jadi 2.800. Ya, sesuai dicontoh tadi. Oke, Ashraf ada pertanyaan dulu? Enggak, Ada? enggak ada. Belum ada ya? So, Ashraf boleh share screen? Kita coba praktekin. Share screen lagi, Ashraf. Diklik tombol hijau, lalu tombol birunya ya. Kok enggak bisa? Gak bisa, masa? Udah bisa belum? Enggak bisa diklik. Tombol hijaunya dulu, share-nya dulu. Warna hijau Udah, diklik, lalu tombol warna biru. enggak bisa, Mister. Gak bisa? Coba fotoin, apa tulisannya? Fotoin ke WhatsApp Kak Daud. Itu pakai HP-nya Ashraf, Video kan atau di foto, Mister? di foto aja. Kok nggak bisa? Tadi kan bisa.
Tadi bisa, sekarang nggak bisa. Coba fotoin dulu. Apa tulisannya? Tulisannya Di foto aja, di foto. Itu itu belum diklik Asraf, diklik dulu. hmm, Tombol hijaunya diklik dulu Asraf. Bukan, bukan, fotonya udah bener. Tombol hijaunya belum diklik. Bisa? nggak bisa. Ini. Harus dipencet. Loh, kok jadi nggak bisa Asraf? Asraf keluar zoomnya dulu coba, nanti join ulang. Di close dulu zoomnya, nanti join ulang yang di laptop ya. Yang tekan keluar yang di kanan, Mister. Iya, betul. Sama. Oh, laptopnya matiin dulu aja boleh? Matiin. Kenapa? Mau Coba ditekan laptopnya dulu. matiin aja Ah, semuanya, itu nggak ada yang bisa diklik berarti ya? Kalau nggak ada udah, yang udah, bisa udah. diklik, nah udah bisa ya. Udah, Mister. Oke. Nah, Asraf boleh klik kembali. Atau ini aja deh, tulisan putih ini diklik. Klik. Nah, bukan nomor 4. Sip. Oke, coba dipilih Asraf jawabannya. Jawabannya ada 4 ya. Masih tiga jawaban. 4. Coba pilih jawabannya ada 4. Betul. Kadot mau kasih bintang ya, kalau benar. Nah, ya, ini benar. Ini benar. Dua lagi. Benar. Satu lagi. Bukan. Halo, Asraf? Halo? Halo. Ini layarnya nggak freeze nih. Nggak bisa kelihatan. Nggak bergerak. Gak bergerak. Kamera off. Eh, Nggak bergerak layar laptopnya. katanya connect. Nah, itu udah keluar tuh Asraf dari Zoom-nya. Yang di laptop, coba join ulang ya. Kayaknya sinyalnya Asraf, sinyal internetnya ya.
HP juga. Coba. Masukin IG-nya. Mas, tadi bagaimana? Terus IG-nya. Recording in progress. Oke, coba tolong di share screen kembali. Nah, oke. Oke, lanjutin lagi. Ini benar, ini benar, ini benar. Satu lagi. Oh, nilai yang dimasukkan ini enggak ya? Ini benar. Yang kedua ini enggak di checklist. Nah, klik lagi. Nah, oke. Ini benar. Satu lagi. Bukan. Ya, berarti yang terakhir. Ini enggak. Oke, dah. Boleh jawab? Lanjut. Itu ada yang pink, Asraf. Heeh. N-nya kapital ya. Tanda petik, N-nya kapital. Yes.
Oke, lanjut lagi. Oke, continue. Nah, coba baca dulu judulnya. Lalu ke bacaan bawahnya ya. Sudah? Nah, berarti apa yang perlu kita benerin? Lihat baris satu. Hmm, Baris satu dulu. Dari baris yang paling atas dulu. Ada nggak fungsi put? Nggak ada hmm, ya. Adanya fungsi? INT. Adanya fungsi apa? INT. Input. Ya, berarti kita ganti putnya jadi input gitu. Terus yang kedua, yang di dalam tanda petiknya, yang di dalam tanda kurungnya harus dikasih apa? Tanda petik. Tanda kutip, betul, karena kan dia teks ya. Yang itu juga sama berarti ya. Terus yang baris tiga juga sama gitu. Ini kalau yang di awal satu, yang di akhir juga harus satu ya. Atau kalau di awal dua, akhir juga dua. Nggak bisa beda-beda gini.
Betul. Terus yang baris tiga, yes, oke. Sip, udah beres. Ini kamu langsung checklist aja, Asraf. Nah, ini kamu masukin nama belakang kamu. Ketik. Nama belakangnya Asraf, oke, enter. Enter, di enter di keyboard. Nah, terus masukkan negara. Musimnya apa? Masukin lagi ya. Maksudnya musim yang apa nih, Mister? Musim kemarau, panas, hujan. Lagi Berarti sekarang, terserah. sekarang cerah boleh. Cerah gitu ya. Nah, iya boleh di apa? Dingin boleh. Sip. Wah, tapi kok dia nggak hijau ya? Ini tadi udah di checklist belum, Asraf? Coba checklist ulang. Kamu masukinnya lagi ya, masukin lagi. Masukkan nama belakang, masukkan negara, dan masukkan musim, permintaan. Oh, ini kehapus nih. Asraf diklik dulu tombol pinknya ya. Tombol pink ini diklik. Tadi minusnya ini nggak usah dihapus ya. Kamu kasih setelah permintaan di sini. Kasih spasi, terus kasih strip. Nah, udah kayak boleh di checklist, Asraf. Udah bener tadi. Tadi udah bener. Nah, checklist. Suka nama belakang. Nah, ya. Negara, musim, enter. Klik tombol enter. Sip. Nah, kalau Asraf lihat ditutup buku tugasnya. Nah, ini kan Asraf masukin nih data ya. Oh, ada Asraf. Terus Indonesia, ada Indonesia. Dingin, dingin. Karena disimpan dalam variabel masing-masing. Ya, kalau kamu panggil nama variabelnya berarti nilai yang dimasukin lah yang Asraf dapat. Ya, ada pertanyaan dulu Asraf? Nggak ada. Belum ada ya? Kalau belum ada, Kak Daud akan coba share screen lagi. Nah, sip. Jadi, Asraf udah belajar mengenai fungsi uh, input dan juga INT. Terus nanti di awal juga tadi Asraf udah belajar mengenai variabel. Ya, yang perlu Asraf ingat berarti apa? Variabel itu adalah tadi apa kita sebutnya? Eh, Di awal tadi Asraf sebutannya apa? waktu sama dengan angka 6. Kotak. Ya, Eh, Heeh. Atau variabel itu tempat penyimpanan ya. Jadi variabel itu adalah kotak buat nyimpen. Oke, terus kalau input itu nanti programnya apa? Asraf bisa kayak masukin email, masukin password, ya. Nah, itu pakai input dan INT gitu. Sebelum ditutup kelasnya, Asraf ada pertanyaan dulu? nggak ada. Belum ada? Oke, so kalau belum ada kelasnya, belum ada pertanyaannya, kita akan tutup aja kelasnya dan selamat malam, Asraf. Bye bye. Boleh, Mister. Selamat malam.